Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Kita sudah masuk untuk mengulas segmen Harian Kompas, edisi hari ini, Minggu 30 Juni 2024, bersama saya Nanda Aprilia. Kita langsung saja lihat di halaman muka Harian Kompas hari ini, Saudara. Mengingat hari ini hari Minggu, tentu salah satu yang dibahas adalah terkait dengan berlari. Jadi di sini ada tajuk besarnya, judul besarnya Berlari Nyaman di Jakarta. Berlari nyaman di Jakarta, kendati kepadatan lalu lintas dan polusi dari kendaraan bermotor membayangi, berlari dengan nyaman di Jakarta ternyata bukan perkara mustahil. Yang terpenting ialah upaya optimal dari penyelenggara untuk membuat jalur steril serta menumbuhkan kesadaran bersama menciptakan lingkungan ramah pelari. Gelap malam belum sepenuhnya pudar saat sekitar 1.000 pelari memadati area kompleks olahraga Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu pagi kemarin. Meski demikian, para pelari tetap antusias mengikuti lari gembira sejauh 4,8 km bertajuk Run the City. Mereka berlari dari kawasan hutan kota GBK, memutari kompleks GBK, melewati Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, dan kembali ke hutan kota. Demi kita menjaga kesehatan, ini tentu juga menjadi salah satu referensi yang bisa tentu Anda lakukan di hari Minggu, salah satu di hari weekend, untuk berlari. Nah, kalau kita melihat foto ini sudah menggambarkan bagaimana kegembiraan dari berlari yang salah satunya dilakukan di GBK kemarin. Jadi kalau Anda berniat untuk melakukan olahraga, salah satunya untuk berlari, atau mungkin juga sudah tahu nih tempatnya ingin lari kemana, bersiap untuk menyambut hari ini. Tentu kalau itu saya juga iri sih sebenarnya ya untuk pengen ikut lari. Tapi after dari siaran ini saya akan kayaknya mau lari nih, karena antusiasnya juga sudah terasa sekali sampai dengan di tempat saya melihat ini. Nah, kita bergeser ke informasi lain, Saudara, yang juga sebenarnya tidak kalah menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah kasus yang menimpa seorang siswa di Kota Padang, Sumatera Barat, yakni Afif Maulana. Yang terbaru, demi lindungi saksi, LPSK turun ke Padang. Nah, LPSK turun ke Padang ini sebagai bentuk kunjungan ke Kota Padang, Sumatera Barat untuk menindaklanjuti sebenarnya permohonan perlindungan bagi saksi kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa anggota kepolisian. Pelindungan anak saksi ini dinilai penting untuk mengungkapkan kasus tersebut. Untuk mengungkapkan kasus tersebut, Saudara, Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas pada Sabtu 29 Juni 2024 kemarin mengatakan menerima permohonan perlindungan saksi dari Lembaga Bantuan Hukum Padang pada Rabu 26 Juni 2024 kemarin. Kini pihaknya sedang menelaah permohonan itu dan meminta permohonan melengkapi dokumen administrasi. Nah, ini sebenarnya menjadi sorotan dan harus kita cermati bersama sebenarnya bagaimana perkembangan kasus ini. Karena yang menjadi hal menarik untuk dicermati adanya perbedaan kronologi yang disampaikan oleh pihak Polda Sumatera Barat dan juga saksi-saksi, salah satunya adalah anak saksi yang berada di lokasi kejadian bersama dengan Afif Maulana pada saat itu, yang dimana kalau kita bisa mengutip apa yang disampaikan oleh Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono yang terbaru, bahwa ia mengakui sebenarnya ada kesalahan prosedur, yang dimana tindak lanjutnya kesalahan prosedur itu dari sebanyak 40 personil kepolisian di Polda Sumatera Barat, ternyata ada sebanyak 17 personil ini diduga melakukan pelanggaran prosedural. Nah, ini yang masih ditindaklanjuti dan didalami sebenarnya. Nah, kalau dari pihak keluarga memang saat ini sudah mengajukan permohonan ke LPSK yang disampaikan oleh LBH Padang untuk mewakili keluarga korban dan juga anak saksi. Nah, yang terbaru juga selain LPSK yang rencananya akan turun ke Padang, rencananya juga ada Komnas HAM, ini juga akan melihat dan juga mencermati kasus ini. Kalau dari Komnas HAM yang terakhir, Saudara, adanya memang melihat adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini. Tentu harapan kita bersama adalah kasus ini bisa terang benderang untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kematian dari Afif Maulana ini. Nah, kita ke informasi lain yang juga baru-baru ini yang menarik perhatian juga terkait dengan kepulangan haji.
yang sebenarnya ini juga menjadi sorotan beberapa waktu lalu terkait dengan penerbangan yang seringkali dirasa telat, yang dinilai telat. Keterlambatan terus berulang, saudara. Nah, keterlambatan terus berulang pada Garuda Indonesia yang dimintai untuk memperbaiki kinerjanya agar tak ada lagi keterlambatan penerbangan jemaah haji Indonesia ke tanah air. Selama sepekan, saudara, fase pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air ini mengalami keterlambatan penerbangan dari jadwal yang direncanakan. Ini terus berulang. Bahkan keterlambatan ini hingga 12 jam terjadi. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Saiful Mujab menyatakan hal tersebut dalam keterangan persnya di Kota Mekah, Arab Saudi pada Sabtu 29 Juni 2024 kemarin. Jadi untuk pemulangan jemaah haji ini, saudara, untuk jemaah haji Indonesia berlangsung sejak 22 Juli 2024 dan rencananya untuk kloter pertama ini sampai dengan 3 Juli 2024. Artinya tentu harapannya bahwa untuk Garuda atau maskapai Garuda Indonesia ini ke depannya untuk khususnya kloter kedua pemulangan jemaah haji ini bisa tidak terjadi hal demikian lagi. Tentu ini akan berpengaruh juga untuk kenyamanan dari para jemaah haji. Nah, sebagai informasi untuk kloter kedua pemulangan jemaah haji ini akan rencananya dilaksanakan dimulai dari tanggal 4 Juli sampai dengan 21 Juli 2024. Untuk lebih lengkapnya, saudara, Anda bisa membacanya di Harian Kompas atau bisa mengaksesnya melalui daring di kompas.id.